Bagaimana perjalanan dan perjuangan Palo 30 tahun yang lalu sebelum sukses sekarang, Pak? Termasuk kalau bisa cerita gagalnya, Pak. Gitu ya, karena di saham itu kan banyak juga milenial, Pak, yang nyangkut gitu ya, yang gagal gitu. Mungkin Palo bisa cerita gitu. Jadi kita modelnya talk show, Pak, hari ini gitu. Terima kasih Palo ya, Saiful. Selamat pagi. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, Pak. Sebetulnya 32 tahun yang lalu, Kang Herman sudah sebut, saham yang saya beli adalah Gajah Surya Multi Finance. Sekarang pun saya juga punya saham Gajah juga. Jadi identiknya ITB ya. Ya, ITB banget, Pak. Semuanya ITB ya, Gajah, Pak. Gajah. Tapi 4 tahun pertama saya berinvestasi selalu gagal ya. Di 4 tahun pertama saya berinvestasi itu di 4 tahun pertama ya. Iya, jadi isinya kegagalan semua. Jadi pertama kali saya membeli saham itu Gajah Surya Multi Finance tahun 89. 32 tahun yang lalu, strategi investasi saya adalah tahun 89 itu adalah beli IPO jual listing. Ya, beli IPO ketika listing jual. Itu strategi saya 32 tahun yang lalu. Saya mengantri di kantor pusat BDNI di Hayam Buruk itu yang gedungnya atasnya besar bawahnya kecil gitu ya. Antrian panjang sekali. Antriannya panjang. Dan penjahatannya sedikit, hanya 1 lot, 2 lot gitu ya. Menurut hukum ekonomi kan kalau permintaan banyak, supply sedikit, harga akan naik. Ternyata di bursa bisa terbalik ya. Permintaan banyak, supply sedikit, ketika listing harga saham turun. Jadi strategi saya membeli di IPO, jual ketika listing. Itu yang saya lakukan 32 tahun yang lalu. Ternyata ketika listing dia turun. Jadi saya tetap jual rugi. Rugi ya, Sifu ya? Rugi. Kan hitung-hitung uang sekolah, Kang. Tapi nggak kapok ya? Nggak kapok ya? Jangan dong, jangan kapok. Kan kita harus belajar dari Thomas Alva Edison, Kang Herman ya. Dia menciptakan bola lampu setelah gagal 9.000 kali, Kang. Ini baru gagal 1 kali. Ya boleh. Keren. Yang kedua, saya membeli saham Astragrafia ketika IPO. Di IPO jual listing, ya. Itu listing jual. Ternyata saya beli begitu listing juga turun jeblok. Jadi saya harus jual juga kan, berapapun harganya jual, jadi rugi juga. Kemudian tahun 90, 91, 92 ada yang namanya tight money policy. Tight money policy. Dari waktu itu Menteri Keuangannya almarhum JB Sumarlin. Kalau tight money policy, uang ketat, apa yang terjadi dengan bursa? Ya turunlah, terjun bebas. Dan itu saya alami. Jadi semua portofolio saya pada turun, semua pada rugi. Ya, pada rugi. Jadi 4 tahun pertama investasi saya semuanya rugi. Ya. Tapi ketika tight money policy itu dibuka tahun 93, market booming dan saham-saham saya pada naik, dan itu pertama kali saya mendapat uang yang cukup besar di bursa tahun 93 akhir ya. Bisa ganti mobil ya, Sifu? Saya orang yang anti membeli mobil, Kang. Beli mobil. Ya. Karena kalau kita beli mobil mewah, selain bisa jadi inceran perampok, juga mobil mewah itu depresiasi dan penyusutan. Ya. Jadi saya kan mobil mewah itu ujungnya jadi besi tua. Jadi saya tidak mau uang saya dibelikan barang yang depresiasi, penyusutan. Ya. Saya hanya mau
membelanjakan uang saya yang barang itu apresiasi yang bisa naik ya, seperti saham. Jadi saya tidak membeli mobil yang bagus ya. Tapi saya punya mobil yang paling murah yang saya punya ya, yaitu saya beli mobil Mitsubishi Mini Cab yang cc-nya 700. Saya nggak tahu ya. Kang Herman masih ingat nggak itu? Ya, ingat. 700 cc Ya. tidak bisa pasang AC. Ya, saya beli bekas hanya 2 juta seharga motor mungkin ya. Cuman karena nggak bisa pasang AC di Jakarta panas, jadi di atas matahari panas, di bawah kompor Kang panas juga. Ya kan mestinya di pantat kita itu ya. Jadi panas, jadi waduh di atas. Ya, tapi begitulah resikonya kalau mau beli mobil yang murah, kan uangnya lebih baik saya belikan saham. Ya, kira-kira begitu perjalanan. Wah, mantap ya. Saya di pertama-tama 4 tahun pertama itu rugi terus. Nah, ini di Untold Story ya. Jadi kita tahu hari ini gitu ya, Sifu itu sebelum sukses gagal dulu tapi nggak menyerah gitu ya. Nah, 4 tahun kan, termasuk baru tahu nih pernah investasi apa tadi Astragrafia ya. Waktu Astragrafia masih di awal-awal IPO ya.